Ya, kitab Mazmur pasal 22 ayat yang ketiga. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita baca satu ayat saja, dan saya percaya ayat ini adalah ayat yang dalam sekali. Dan saya ingin bicara dengan judul posisikan agar Allah berkarya dalam hidup kita. Ya, posisikan Allah berkarya dalam hidup saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, hubungan kita, hubungan saya dan saudara adalah hubungan antara Tuhan dan pencipta. Ya, Tuhan menciptakan kita karena Tuhan ada tujuan dalam kehidupan kita. Tuhan ada rencana dalam kehidupan kita. Dan tujuan utama Tuhan menciptakan saya dan saudara adalah supaya kita menyembah Dia. Karena kalau kita kembali ke Taman Eden, Bapak Ibu saudara akan melihat bahwa Tuhan sudah ciptakan segala sesuatu dulu, baru Dia ciptakan manusia. Untuk apa? Untuk menjadi teman sekutunya, untuk bersekutu dengan Dia. Itu sebabnya Tuhan mau supaya saya dan saudara belajar untuk memuji Dia, menyembah Dia, sungguh-sungguh menyembah Dia. Bahkan di dalam Mazmur 47 ayat yang ke-8, Mazmur 47 ayat 8, di situ dikatakan Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di taktanya yang kudus. Jadi Allah sudah ada di tempat yang kudus, dan saya dan saudara sebagai orang percaya diberi tugas bahwa saya dan saudara harus memuji dan menyembah Dia. Tuhan mau supaya kita kembali kepada tujuan awal Dia menciptakan kita, untuk kita memuji dan menyembah Dia. Nah, saya tidak berkata bahwa kita tidak melakukan apa-apa, tidak. Tetapi saya percaya bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Karena di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 24, di situ dikatakan bahwa Allah mencari penyembah-penyembah benar yang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita kembali kepada tujuan awal Tuhan menciptakan kita, yaitu kita kembali untuk menyembah Dia, maka saya dan saudara akan memiliki satu kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang dahsyat. Karena waktu kita kembali untuk memuji dan menyembah Dia, kita sedang memposisikan, kita sedang menempatkan Allah pada tempatnya. Dan waktu Dia ada di tempatnya, saya percaya Dia akan berkarya. Saya percaya Dia akan berkati saya dan saudara. Saya percaya Dia akan menyembuhkan saya dan saudara. Kenapa? Karena satu kehidupan yang memuliakan Tuhan, itu menjadi kunci daripada mujizat Tuhan. Itu menjadi kunci dari perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat. Ya, saya pernah mendengar, ya, sekalipun saya orang yang kalau khotbah serius, tapi saya pernah dengar cerita lucu yang terjadi di Manado. Ya, satu waktu ada anggota kaum muda yang sakit, ya, di gereja di Manado sini, dan teman-teman pengurus kaum muda mengajak semua untuk pergi untuk melihat temannya yang sakit. Mereka membesuk mereka yang sakit itu. Dan dalam rombongan itu ada seorang mahasiswi teologi yang sebenarnya baru saja belajar beberapa semester, ya. Dan waktu dia sampai di sana, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, maaf, ya, dia sampai di sana, Bapak Ibu saudara-saudara, karena dia satu-satunya mahasiswa teologi dan tidak ada pendeta, maka teman-temannya bilang, kamu yang berdoa, ya, kamu yang harus berdoa, karena kamu adalah mahasiswa teologi, jadi kamu yang harus berdoa. Nah, mahasiswa ini orangnya gugupan, jadi dia sudah gugup. Nah, dia tahu bahwa sebelum berdoa, ya harus menyanyi dulu. Jadi dia bilang, mari teman-teman, sebelum saya berdoa, untuk menenangkan dirinya, sebelum saya berdoa, mari kita nyanyikan pujian bulirnya, bulirnya, bulirnya sungguh heran. Jadi mereka mulai nyanyi, bulirnya, bulirnya, bulirnya sungguh
heran. Wow, mereka menikmati hadirat Tuhan. Bulirnya, bulirnya, bulirnya sungguh heran. Asal percaya saja, segala sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Dan setelah mereka nyanyi itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya teman mahasiswa teologi ini mulai berdoa dengan begitu semangat, luar biasa semangat. Selesai berdoa, luar biasa, mujizat terjadi. Teman mereka yang sakit ini langsung minta makan, minta minum, kembali segar, bersemangat. Tetapi ada di antara mereka yang tadi sadar sebenarnya bahwa lagunya salah. Jadi dia bilang, wow, tadi itu kita sedang nyanyi salah. Waktu nyanyi itu bukan bulirnya. Yang harus dinyanyikan itu adalah bilurnya. Bilurnya sungguh heran. Terus teman mahasiswa teologi yang berdoa ini langsung bilang, baru bulir saja sudah sembuh, apalagi bilur. Ya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, pujian, mungkin kita punya suara yang fals, suara yang penuh dengan kekurangan, tapi waktu kita memuji Tuhan sungguh-sungguh, bisa kita salah menyanyi, tapi waktu kita memuji Tuhan sungguh-sungguh, percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Kenapa? Karena kita sedang memposisikan Allah pada tempatnya, dan Allah akan berkarya, Allah akan melakukan mujizat, Allah akan menyatakan kemuliaannya. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita terus menjadi orang percaya yang senantiasa memuji-muji Tuhan. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar pagi ini Bapak Ibu Saudara. Posisikan Allah berkarya dalam hidup kita, yaitu ketika Allah bersemayam di tempatnya. Ya, di mana tempat Allah bersemayam, Bapak Ibu Saudara? Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa tempat di mana Allah bersemayam adalah saat kita memuji dan menyembah Dia. Tempat Allah bersemayam adalah di hadiratnya, menikmati hadiratnya, menikmati kuasanya, menikmati kehadirannya. Nah, waktu kita menempatkan Allah pada tempatnya, maka kehidupan kita luar biasa. Ya, saya suka karena Mazmur ini ditulis oleh Daud. Daud tahu bahwa kunci dari kehidupan yang luar biasa adalah menempatkan Allah, memposisikan Allah pada tempatnya. Waktu kita memposisikan Allah pada tempatnya, saya percaya Dia akan terus bekerja. Dia akan menyatakan kemuliaannya. Dia akan menyatakan kuasanya. Karena apa? Allah kita, Dia ada atau Dia posisinya atau bertaktanya di atas puji-pujian saya dan saudara. Waktu saya meneliti kata bersemayam, ya, kata bersemayam Bapak Ibu Saudara berasal dari kata Ibrani, yaitu kata yasyab, kata Ibrani yasyab. Kata yasyab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah Allah akan tinggal, Allah akan diam, ya, Allah akan menetap. Jadi kalau kita menjadi orang yang suka memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, maka Allah akan tinggal, Allah akan menetap dalam kehidupan kita. Allah akan terus ada dalam hidup saya dan saudara, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang dahsyat. Karena itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah rancangan Tuhan. Waktu kita memposisikan Allah pada tempatnya, yaitu di taktanya, maka Dia akan menetap. Dia akan terus tinggal bersama-sama dengan kita. Dia akan terus hadir karena Dia ada di atas puji-pujian saya dan saudara. Waktu saya menyampaikan kebenaran ini Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengeluh, kalau kita bersungut-sungut, kalau kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan situasi, kita menyalahkan, bahkan menyalahkan Tuhan, siapakah yang bertakhta? Saya percaya setan akan bertakhta, sehingga kehidupan kita makin lama, makin lemah, makin lama, makin penuh dengan berbagai persoalan. Kehidupan kita makin penuh dengan pergumulan. Kenapa? Karena kita tidak menempatkan Allah pada tempatnya.
Karena itu mari posisikan Allah pada tempatnya. Maka dia akan bertakhta di atas puji-pujian kita. Dan kita akan melihat kemuliaannya dinyatakan. Hadiratnya dinyatakan. Bahkan kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara di dalam Keluaran pasal 17. Keluaran 17 ayat 11 dan ayat 12. Kita lompat ayat 15, 16. Keluaran 17 ayat 11 dan 12, 15 dan 16. Di situ dikatakan, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu, maaf Bapak Ibu Saudara. Maka penatlah tangan Musa. Sebentar. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan jelas di sini kita sedang membaca satu kisah lain yang meneguhkan. Waktu Musa dalam peperangan melawan orang Amalek, waktu Musa mengangkat tangan, Alkitab mengatakan lebih kuatlah Israel. Kenapa mengangkat tangan itu penting? Mengangkat tangan mempunyai pengertian lain adalah mengucap syukur. Mengangkat tangan mempunyai pengertian berserah. Mengangkat tangan mempunyai pengertian bergantung. Seorang yang mengangkat tangan, dia sedang bergantung kepada Tuhan. Dia sedang berserah kepada Tuhan. Dia sedang berharap kepada Tuhan. Waktu kita mengangkat tangan, bahkan kata Ibrani yada itu sendiri, yaitu mengucap syukur, itu juga bicara tentang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, sebenarnya kita sedang memposisikan Allah pada tempatnya. Dan waktu Allah ada di tempatnya, Allah akan melakukan mujizat. Allah akan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Karena itu mari setiap hari engkau ambil keputusan untuk mengangkat tangan di hadapan Tuhan, memuji Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia, karena Dia adalah Allah yang bertakhta di atas pujian saya dan saudara. Posisikan Allah pada tempatnya, maka saya dan saudara akan melihat sesuatu yang dahsyat terjadi. Kenapa? Karena Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi saya dan saudara. Ya, di dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Di mana Tuhan sedang berdiri di muka pintu kehidupan kita. Saya percaya waktu kita memuji dan menyembah Dia, Dia akan datang, Dia akan hadir, dan Dia akan menyatakan kemuliaannya. Karena itu belajar untuk setiap waktu, setiap hari, belajar untuk memuji Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan situasi, bahkan jangan menyalahkan siapapun, termasuk Tuhan. Karena waktu engkau mengeluh, engkau sedang menempatkan setan pada tempatnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, posisikan Allah berkarya dalam hidup kita, yaitu ketika kita memegahkan Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya memperhatikan kata puji-pujian, Allah bertakhta di atas puji-pujian, itu berasal dari kata tehila. Kenapa saya tadi katakan bahwa saya dan saudara memposisikan Allah dengan kita memegahkan Dia? Karena arti dari tehila itu bukan saja pujian, Bapak Ibu Saudara. Arti dari tehila adalah kemegahan, memegahkan. Saudara memegahkan Tuhan. Saudara bangga dengan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu Saudara, coba kalau saudara perhatikan dalam hidup ini. Kalau saudara adalah seorang yang dekat dengan pejabat, misalnya bupati, dan saudara terus menceritakan bupati, memegahkan dia, oh dia bupati yang baik, dia bupati yang luar biasa, dia bupati yang peduli dengan masyarakat. Saya percaya waktu bupati dengar itu dia senang, ya. Dia senang.
Apalagi Tuhan, dan dia menciptakan kita untuk memuji dia, untuk memegahkan dia. Karena itu waktu kita menyanyi, memuji Tuhan, waktu kita berkata Tuhan itu besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Bukan sekedar nyanyi yang keluar dari mulutmu, tapi nyanyian itu adalah suatu kebanggaan. Engkau yakin, engkau percaya, engkau bangga, engkau bermegah, karena engkau punya Tuhan yang besar. Engkau punya Tuhan yang luar biasa. Waktu kita menempatkan Tuhan pada tempatnya, waktu kita memuji dia, saya percaya Tuhan akan berperkara. Saya percaya Tuhan akan mengambil alih peperangan. Saya percaya kemenangan akan menjadi milik kita. Karena itu apapun masalahmu malam ini, megahkan Tuhan. Bangga karena engkau punya Tuhan yang dahsyat. Bangga karena engkau punya Tuhan yang hidup. Bangga karena engkau punya Tuhan yang berkuasa. Bangga karena engkau punya Tuhan yang mengasihi engkau, sehingga dia sudah memberikan yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal. Paulus berkata bahwa kalau anaknya dia berikan kepada kita, apatah lagi apa yang saya dan saudara perlukan, dia akan berikan untuk kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang menjadi kesaksian. Karena itu Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk bangga dengan Tuhan. Arti lain dari tehila adalah hormat, ya, hormat, menghormati Tuhan. Waktu saya dan saudara memuji menyembah dia, saudara menghormati Tuhan. Bukan sekedar seperti kita menghormati bendera, tapi kita memberi penghormatan, penghargaan. Meninggikan dia, mengangkat tangan, menyembah dia. Karena dia adalah Allah yang baik. Dia Allah yang luar biasa. Dalam firman Allah yang hidup, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 22 tadi ayat yang ketiga dalam firman Allah yang hidup. Terjemahan lain di situ dikatakan, karena engkau kudus, puji-pujian nenek moyang kami mengelilingi takhtamu. Mereka mempercayakan diri kepadamu dan engkau meluputkan mereka. Ya, Daud menyadari bahwa waktu dia memuji Tuhan, orang Israel memuji Tuhan, Tuhan meluputkan mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan mengangkat mereka. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara ingat firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu tentang tabut Allah yang menjadi lambang dari kehadiran Allah. Waktu ada di rumah Obed-Edom, dan Obed-Edom setiap hari menyembah Tuhan, maka keluarganya, seisi rumahnya, Alkitab mengatakan diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari kembalikan tabut Allah di dalam rumahmu. Biarlah Allah bertakhta dalam rumahmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam semua yang engkau inginkan. Biarkan Allah ditempatkan pada tempatnya. Puji dia, tinggikan dia, ya, tinggikan dia. Maka saya percaya Tuhan akan bekerja luar biasa. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi kehidupanmu. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Apabila kita menempatkan dia pada tempatnya, maka sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Beberapa hari yang lalu juga saya bicara tentang 2 Tawarik 20 ayat 22 sampai 23. Bagaimana orang Israel memuji Tuhan. Orang Israel meninggikan Tuhan. Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan bekerja luar biasa. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita meninggikan Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang baik. Waktu kita mengagungkan dia, dia akan menyatakan kemuliaannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya akan mengakhiri renungan firman Tuhan saya dengan satu kisah tentang seorang pendeta. Saya pernah nonton ya di channel di aplikasi YT. Saya nonton dan saya sangat diberkati. Pendeta itu sudah sangat tua, tapi seorang yang bersemangat, seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Dan dia menceritakan satu cerita yang dia alami. Waktu dia masih menjadi pengusaha, Bapak Ibu Saudara, dia melakukan perjalanan bisnis dari beberapa kota. Satu waktu dia naik pesawat dengan teman-temannya pengusaha dari kota Taipei menuju ke Seoul, ya. Mereka menaiki satu pesawat kecil, ya, dan waktu pesawat itu mulai terbang, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi?
terjadilah badai yang luar biasa, badai yang luar biasa yang mengamuk sampai makanan yang ada di meja di tempat duduk mereka di pesawat itu terbang dan semua terlempar kena ke muka dan badan mereka. Mereka semua ketakutan. Orang-orang mulai berteriak kemana-mana. Orang mulai ketakutan. Orang mulai menjerit ketakutan. Tapi anak Tuhan, pengusaha yang dulunya dia adalah seorang pengusaha belum jadi pendeta ini, dia memuji Tuhan, dia menyanyi, menyembah Tuhan. Orang lain berteriak, dia terus menyembah Tuhan, dia angkat tangan, dia sembah Tuhan, dia sembah Tuhan, dia sembah Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya tahu beberapa saat kemudian badai berhenti dan pesawat bisa tiba di Seoul dengan selamat. Waktu turun dari pesawat, teman-temannya yang Kristen datang kepada dia dan mereka mengeluh. Mereka mengomel, mereka berkata, kenapa kita semua sedang ketakutan, dihantam oleh badai yang luar biasa, kamu menyanyi? Ya, dan dia hanya tersenyum. Dia sadar bahwa orang itu tidak mengerti. Ada kuasa yang dahsyat dalam pujian. Saya tidak tahu apa badai kehidupanmu yang sedang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Mungkin masalah kesehatan, tinggikan Tuhan, puji Tuhan. Mungkin masalah rumah tangga, tinggikan Tuhan, tempatkan Allah pada tempatnya, muliakan Dia. Mungkin masalah ekonomi, tinggikan Tuhan, muliakan Dia. Masalah anak-anakmu, tinggikan, muliakan Dia. Pekerjaanmu, tinggikan, muliakan Dia. Bisnismu, tinggikan dan muliakan Tuhan. Saya percaya waktu engkau melakukan itu, engkau memposisikan Allah pada tempatnya, maka Allah akan berkarya. Allah akan menyatakan kemuliaannya. Allah akan menyatakan kuasanya. Karena Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi kita. Karena itu mari mulai malam ini ambil keputusan, posisikan Allah pada tempatnya, yaitu di taktanya. Bagaimana kita memposisikannya? Kita mengambil keputusan untuk memuji dan menyembah Dia. Saya firman